lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kekurangan apapun. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, maupun yang sengaja tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat kasih dan karunia yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik sekolah minggu, masih pada semangat memuji nama Tuhan? Masih. Oke, kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk nyanyi sama-sama lagunya Yesus pokok dan kita caranya, tahu kan? Nyanyi sama-sama ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan ayat bulanan kita. Ini minggu keberapa? Iya, ini minggu terakhir. Artinya, ini akan kita ucapkan terakhir kali, karena minggu depan kita akan ayat bulanan yang baru. Nah, ayat bulanan kita diambil dari Lukas 14 ayat 13. Kita ucapkan sama-sama ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat,
orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik ibu undang untuk bernyanyi ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Buka kidung jemaat kita dari 184. Yesus sayang padaku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau undang semua adik-adik sekolah Minggu untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah Minggu, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita mau baca firman Tuhan terlebih dulu yang diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Nah, Amsal ada di perjanjian mana? Iya, ada di perjanjian lama. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Nah, adik-adik sekolah Minggu, cerita firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo terkenal penuh dengan kebijaksanaan dan juga penuh dengan hikmat. Tuhan Yesus memberikan dia anugerah untuk bisa menjadi teladan untuk semua orang. Nah, kakak sekolah Minggu mau bertanya dulu sama adik-adik sekolah Minggu. Apa sih teladan yang adik sekolah Minggu terima dari orang tua adik-adik sekolah Minggu? Teladan itu artinya sikap yang bisa kita contoh. Misalkan orang tua kita itu adalah orang tua yang paling sabar dalam menghadapi kita. Misalkan adik-adik sekolah Minggu yang suka cengeng, yang mudah nangis, pasti orang tua akan menenangkan adik-adik sekolah Minggu dengan sabar. Nah, orang tua kita juga orang tua yang paling sabar dan tekun dalam menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan kita. Misalkan adik-adik sekolah Minggu pasti pernah bertanya, itu apa? Untuk apa? Kok bisa? Nah, semua hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan dijawab oleh orang tua kita dengan sabar. Karena kita dalam masa-masa
keadaan yang pengen banyak taunya. Nah, orang tua adalah orang yang paling sabar untuk menjelaskan itu semua. Dan orang tua kita juga akan senantiasa mengajar dan mendidik kita dalam mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Misalkan pasti orang tua kita mengajar kita seperti ini, adik harus mau ya menolong orang yang butuh pertolongan. Atau misalkan orang tua kita mengajarkan kita untuk berbicara yang sopan, bersikap yang sopan kepada semua orang. Nah, orang tua kita juga akan selalu menasehati kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan tidak lupa juga, orang tua kita adalah orang yang selalu bersedia untuk menolong kita. Menolong seperti apa? Menolong kita untuk mengerjakan tugas kita kalau kita kesulitan, menolong kita untuk menyediakan sarapan pagi kita, menolong kita juga untuk memperbaiki atau membersihkan tempat tidur kita, atau menyiapkan semua peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk keperluan sekolah kita. Dan orang tua kita juga orang yang sangat baik. Kenapa? Karena orang tua kita juga memberikan kita jajan, dan supaya kita bisa bermain dengan ceria, menikmati apa yang perlu kita nikmati saat ini. Dan tidak lupa, orang tua kita juga selalu mengajarkan kita untuk berkata jujur. Orang tua kita juga mengajarkan kita untuk menjaga barang yang menjadi milik kita. Dan tentunya semua nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah pelajaran dan hikmat dari Tuhan untuk kita, untuk bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Semua nasihat dan didikan yang disampaikan oleh orang tua kita kepada anak-anaknya dengan tujuan supaya kelak kita juga bisa menjadi teladan untuk semua orang. Nasihat dan didikan yang mereka berikan kepada kita akan membimbing kita dan mengarahkan kita kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang Raja Salomo sampaikan kepada orang-orang banyak, kepada mereka yang mendengarkan didikan dan ajaran, mereka akan mendapatkan hidup dan Tuhan akan berkenan kepada dia. Lalu siapakah orang-orang yang berhikmat dan yang bijaksana? Orang-orang yang berhikmat dan bijaksana adalah orang-orang yang mau melakukan nasihat-nasihat orang tua. Orang yang mau mendengarkan pengajaran, orang yang mau melakukan didikan, mereka akan menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ingat apa yang tertulis dalam Alkitab kita? Yang ditulis dalam Efesus 6 ayat 1. Ada yang tahu apa bunyinya? Itu ada lagunya. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu kakak mau bertanya, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, siapa yang mau berjanji pada dirinya sendiri akan mentaati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua? Iya, jawabnya adalah saya bersedia. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Semoga cerita firman Tuhan hari ini semakin menyemangati adik-adik sekolah minggu dalam berbuat hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ya. Yesus berpesan dalam malam bab, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, di dunia ini bersinarlah. Yesus
berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk bersamamu bersinarlah. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami kembali Tuhan mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu. Sampai hari ini Engkau masih memberikannya kepada kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini, agar kami mampu menerimanya di kemudian hari Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan dalam kesehatannya, rezekinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua kami Tuhan. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, agar orang tua kami mampu memberikan yang terbaik pada kami. Tuhan, kami mau berdoa buat Sintua dan Parhalado, Amang Pendeta dan Guru Huria yang melayani di gereja-Mu Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.